Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, welcome back to my video. Perkenalkan, saya Pinkan Ramadhani dari kelas BK1A NIM 2005-07-1001, mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Thanks to Ibu Nurlinda yang telah memberikan tugas ini. So, kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, apa itu perusahaan dagang? Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dan jumlahnya. Contoh perusahaan dagang adalah minimarket, toko swalayan, toko pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas apa saja karakter pada perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang. Yang kedua, bentuk barang dagang yang diperjualbelikan adalah barang dagang yang berwujud. Ini yang membedakan dengan perusahaan jasa. Kemudian, yang ketiga, tidak adanya nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari barang dagang atau produk yang diperjualbelikan. Itulah yang disebut perusahaan dagang. Kemudian, apalagi karakteristik perusahaan dagang? Yaitu adanya akun-akun khusus yang digunakan, contohnya pada harga pokok penjualan. Yang terakhir, laba pokok diperoleh dari penjualan bersih, dikurangi harga pokok dan beban-beban. Nah, kita masuki pembahasan contoh dari akuntansi perusahaan dagang. Berikut ini merupakan makalah siklus perusahaan dagang toko busana Anda. Bagian ini merupakan identitas perusahaan dagang yang dapat kita lihat berisi tentang biodata pemilik usaha. Dan juga terdapat foto dokumentasi pada saat melaksanakan wawancara. Dari hasil wawancara itu kita memperoleh beberapa transaksi atau kegiatan yang terjadi dan juga terdapat data-data untuk penyesuaian. Baik teman-teman, jika kita berbicara soal perusahaan dagang, kita bisa langsung menggunakan yang namanya jurnal khusus, yaitu terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, serta jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan ada juga jurnal memorial untuk kegiatan retur. Setelah kita memasukkan sesuai dengan jenis-jenis transaksinya, setelah itu kita juga harus memposting ke buku besar dan kita susun saldo-saldo pada neraca saldo. Kemudian, apa sih yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Di sini lebih lengkapnya kita menggunakan yang namanya buku pembantu yang bisa terdiri dari buku pembantu piutang, buku pembantu utang, serta kartu persediaan. Setelah kita melewati tadi, kita bisa langsung menyusun adjustment atau jurnal penyesuaian. Lebih lengkapnya kita susun ke worksheet atau neraca lajur. Nah, sudah kelihatan dong neraca lajurnya seperti apa? Terdapat real balance, adjustment, adjusted real balance, income statement, dan financial position. Setelah itu, kita memperoleh laba sebesar 49.246,61. Nah, ini merupakan laporan. Yang pertama, income statement. Yang kedua, capital statement. Yang ketiga, financial position. Yang keempat, cash flow statement. Sesuai dalam hal ini menggunakan metode direct. Nah, di
Di sini teman-teman, kita sudah masuk yang namanya closing journal. Closing journal ini kita harus menutup akun-akun seperti yang tertera di sini. Setelah kita melakukan penutupan akun, kita menggunakan akun-akun yang masih aktif untuk di-post di closing trial balance. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu reversing entries atau jurnal pembalik. Ini bisa digunakan opsional apabila terdapat akun-akun yang perlu dibalik pada saat data penyesuaian. Ada juga yang namanya catatan atas laporan keuangan, di mana CALK atau CALK ini berisi informasi umum tentang perusahaan serta informasi tambahan. Contohnya, persediaan barang dagang pada perusahaan itu terdiri dari apa aja sih? Kita harus memperincinya di sini agar pembaca dari laporan kita ini paham dan mengerti. Kemudian, peralatan yang ada di kantor itu apa saja? Dan juga supplies, piutang, utang, agar mereka paham. Kemudian, kita juga harus menulis yang namanya ikhtisar kebijakan akuntansi. Di sini menyajikan data-data yang sangat mempengaruhi pencatatan. Contohnya, metode apa yang digunakan untuk menyusun laporan, penyusutan metode apa yang digunakan, serta kas akun-akun lainnya. Dari sini, agar pencatatan akuntansi kita detail, teliti, dan juga terpercaya.